Bismillahirrahmanirrahim. Saya Yulia Permanawati. Pada kesempatan kali ini akan membahas permasalahan siswa tentang pemilihan prodi dan perguruan tinggi melalui jalur SNBP. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi melalui beberapa jalur, yaitu jalur prestasi yang dikenal dengan SNBP, kemudian jalur tes yang dikenal dengan SNBT, dan jalur mandiri. Yang menjadi pertanyaan, kenapa melalui jalur SNBP, itu jalur prestasi, yang diterima tidak sesuai dengan ekspektasi? Marilah kita simak bersama-sama yang menjadi akar permasalahannya. Setelah dianalisis, penyebab permasalahannya yaitu: pertama, memilih prodi tidak disesuaikan dengan kemampuan akademik atau prestasi akademik. Maksudnya, siswa setelah diseleksi kemudian masuk menjadi siswa-siswa eligible dan ada peringkatnya. Nah, contohnya yang memilih fakultas kedokteran, misalnya ada 11 orang dari satu sekolah. Kemudian siswa A ada di peringkat ke-40. Nah, dengan demikian siswa tersebut seharusnya menyadari bahwa posisinya pada peringkat ke-40 itu tidak memungkinkan untuk bisa diterima di prodi tersebut. Hal ini artinya siswa harus menyesuaikan dengan kemampuannya dan bersaing dengan teman-teman lainnya. Yang kedua, siswa memilih prodi berdasarkan kemampuan orang tua. Banyak orang tua yang masih terobsesi dengan keinginannya sendiri. Misalnya orang tua tersebut menginginkan putra-putrinya di prodi A, sedangkan putra-putrinya keinginannya atau minatnya dan passionnya ada di prodi B. Nah, ini yang menjadi permasalahan juga. Berikutnya, siswa banyak memilih prodi dan perguruan tinggi favorit. Maksudnya di sini bahwa seorang siswa yang memilih prodi tertentu, misalkan pada fakultas tertentu, misalnya kedokteran. Nah, yang dipilih itu perguruan tingginya yang favorit, misalnya milihnya di UI atau Unpad. Nah, secara realistis bahwa dengan memilih di perguruan tinggi tersebut kemungkinannya tidak akan diterima. Akan lebih memungkinkan kalau memilih fakultas kedokterannya di perguruan tinggi lainnya yang tidak sefavorit UI ataupun Unpad. Berikutnya, siswa memilih prodi tanpa melihat banyaknya peminat. Di sini siswa asal memilih hanya dengan keinginannya sendiri, tidak dilihat berapa peminat yang memilih di prodi tersebut. Sedangkan yang diterimanya hanya beberapa orang misalnya. Nah, ini juga harus diperhitungkan. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah mendahulukan memilih perguruan tinggi yang lebih terkenal favorit dibandingkan dengan memilih prodinya. Kemudian, bagaimana cara pemecahan masalahnya dengan permasalahan-permasalahan tadi? Pertama, sekolah harus mensosialisasikan dahulu tentang SNBP itu bagaimana, seperti apa, baik kepada orang tua maupun siswa. Dan bagaimana harus berstrategi dalam memilih prodi dan perguruan tinggi, sehingga kemungkinan diterima peluangnya akan lebih besar.
kalau kita berstrategi dan mengetahui bagaimana cara-caranya. Selain itu, siswa diarahkan dan dibimbing oleh wali kelas dan guru BK dalam pemilihan prodi pilihannya. Lebih didasarkan kepada kemampuan dan prestasi nilai-nilai pengetahuannya yang tercantum pada rapot semester 1 sampai dengan semester 5. Artinya di sini, setelah siswa terpilih sebagai siswa eligible, yaitu berdasarkan pemeringkatan kemampuan akademiknya atau pengetahuan, nilai-nilai pengetahuannya, maka siswa di sini harus lebih berstrategi lagi dengan diarahkan oleh atau dibimbing oleh wali kelas dan guru BK. Bagaimana memilih perguruan tinggi yang tepat atau prodi yang tepat. Nah, siswa sebaiknya selain meminta bimbingan dari wali kelas dan guru BK, sebaiknya harus mendiskusikan terlebih dahulu dengan orang tuanya dalam menentukan prodi perguruan tingginya, sehingga nanti tidak saling menyalahkan orang tua inginnya dimasukkan ke perguruan tinggi mana, prodi mana, anaknya sendiri memilih yang berbeda. Jadi sudah harus ada kesepakatan antara orang tua dan siswa tersebut. Solusi permasalahan selanjutnya, nah, apabila dalam memilih prodi yang sama, akan lebih memungkinkan lagi disebar di beberapa perguruan tinggi. Jadi ada mapping di sini, sekolah nanti harus mengkondisikan, menyebar siswa-siswa yang akan memilih prodi yang sama, misalnya yang memilih di Fakultas Kedokteran. Jangan bertumpuk di salah satu perguruan tinggi, tetapi akan lebih baik disebar ke beberapa perguruan tinggi lainnya, sehingga kemungkinan untuk diterima akan lebih besar peluangnya. Dan selanjutnya, siswa diarahkan dan dibimbing oleh wali kelas dan guru BK dalam menentukan pilihannya berdasarkan minat dan passionnya di masa depan, sehingga dalam dunia kerjanya kelak mudah untuk dikembangkan. Demikianlah permasalahan siswa dan solusi pemecahan permasalahannya. Semoga akan lebih memberikan pencerahan, memberikan solusi yang lebih baik, dan terutama siswa yang masuk melalui jalur SNBP akan bisa diterima lebih banyak lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.